Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Wahyudin, dosen mata kuliah Manajemen Perkantoran berbasis TIK, yang mata kuliah ini nanti diampu oleh saya dan Dr. Haji Ade Sobandi. Pada program studi Magister Manajemen Perkantoran, mata kuliah ini disampaikan oleh kami berdua. Kali ini kita akan membahas konsep perkembangan global TIK yang menjadi penting dalam kehidupan manusia saat ini. Tentu saja dengan manusia pada masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting, terutama bagi lingkungan manajemen, bisnis, dan organisasi, karena pada hakikatnya, keterlibatan teknologi ditujukan untuk memudahkan aktivitas dan pekerjaan. Selain itu, di dalam konsep manajemen, data dan informasi saat ini sudah dianggap sebagai bagian dari sumber daya, sehingga bagaimanapun perkembangan teknologi dan pemanfaatannya menjadi penting sebagai bagian dari strategi manajemen, terlebih dalam era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0, di mana masyarakat diharapkan sudah dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things atau Internet untuk segala sesuatu, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, big data data dalam jumlah besar, dan robotika untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ada baiknya pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau kita singkat sebagai TIK dalam industri masyarakat dan masyarakat dahului dengan mendiskusikan dulu konsep TIK terlebih dahulu. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan TIK? Diskusi yang menitik beratkan pada pemanfaatan TIK tidak selalu berada pada posisi yang benar dan terkadang keluar dari tema utamanya sendiri. TIK sesungguhnya hanya terkait dengan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, atau bahkan mengirim dan menerima informasi. Sehingga jenis teknologi ini menjadi sangat banyak dan bervariasi, tidak hanya terkait dengan komputer saja. Sebagai sebuah istilah, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi sama dengan istilah asingnya yaitu ICT, Information, Communication, and Technology. Hal ini juga sama dengan penggunaan istilah teknologi informasi yang diserap dari istilah asingnya yaitu IT, Information and Technology. Tetapi tentu akan sangat berbeda dengan istilah yang kadang dianggap sama, yaitu teknologi komputer. Berbicara TIK, berarti kita akan membicarakan aspek teknologi perangkat keras atau hardware technology, teknologi perangkat lunak atau software teknologi, dan teknologi jaringan komunikasi atau network and telecommunication technology. Namun demikian, ketika TIK ini akan diterapkan pada lingkungan pekerjaan atau organisasi, maka akan diperlukan dua aspek lagi untuk memudahkannya, yaitu organware atau struktur organisasi, kebijakan, dan aturan, dan yang kedua adalah brainware atau perangkat manusia sebagai pengguna. Sehingga secara umum, TIK oleh manusia atau brainware ini akan digunakan untuk dua kepentingan utama, yaitu satu enlightenment dan dua entertainment. Meski tidak sedikit yang menggabungkan secara hybrid, misalnya menjadi edutainment, sportainment, dan sebagainya, dan ditujukan agar pemanfaatannya menjadi lebih maksimal. Pada sisi manajemen bisnis, TIK harus juga bersifat hybrid, memudahkan dan mempercepat pekerjaan, tapi juga menyenangkan pada sisi tampilan atau interface. TIK saat ini ikut mempengaruhi semua aktivitas hidup dan kehidupan, baik dari sisi teknologi pengolahan informasi atau information processing, maupun teknologi yang telah memudahkan orang untuk berkomunikasi jarak jauh yang tidak terbatas pada jarak dan waktu. Aspek mendasar dari TIK memang berdasarkan dua hal, yaitu teknologi komputer, internet, dan media transmitter sebagai perangkat yang menghubungkan satu piranti dengan piranti lain, seperti motherboard, kabel, optik, satelit, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Dengan demikian, maka membicarakan perkembangan TIK, artinya kita akan lebih memantau perkembangan teknologi perangkat keras, teknologi perangkat lunak, dan teknologi jaringan komunikasi, sekaligus
bagaimana menerapkannya dalam konteks aktivitas keseharian, tentu saja dalam konteks manajemen bisnis dan organisasi. Seperti apa perkembangannya saat ini? Bleeding technology edge-nya seperti apa saat ini? Apakah teknologi yang kita gunakan saat ini sesuai dengan perkembangannya? Demikian beberapa pertanyaan yang muncul ketika berbincang mengenai perkembangan TIK, yang kemudian harusnya bermuara pada pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh manajemen dan organisasi dengan perkembangan TIK ini. Apakah manfaat yang bisa didapat? Bagaimana manajemen strategi TIK untuk organisasi? Dan sederet pertanyaan yang lainnya yang menyangkut perkembangan TIK saat ini. TIK saat ini menjadi faktor penting berbagai kemajuan individu, masyarakat, terlebih juga organisasi bisnis. Seperti telah disebutkan sebelumnya, data dan informasi saat ini merupakan bagian dari sumber daya manajemen, sehingga TIK tidak lagi dianggap hanya sebagai alat atau tool atau sebagai pelengkap saja, tapi harus sebagai tulang punggung organisasi, bahkan sebagai enabler dan leverage untuk segala bentuk kemajuan dalam aktivitas kerja organisasi. Pesatnya pertumbuhan perusahaan telekomunikasi saat ini mampu mendorong sistem transformasi semisal Gojek menjadi andalan masyarakat. Sistem pembayaran berbasis TIK sudah sangat membiasakan masyarakat dalam bertransaksi. Sebut saja misalkan GoPay, OVO, e-money, dan sebagainya. Bahkan sampai pada pemesanan tiket yang dapat dilakukan secara online. TIK dapat menjadi andalan organisasi bisnis dalam bersaing atau kemudian dikenal dengan istilah competitive advantage. Lihatlah, bagaimana seorang customer dapat lebih menyenangi berpergian dengan salah satu operator transportasi hanya karena tersedianya pemesanan secara online. Lebih memilih asuransi A dibanding asuransi B karena proses administrasi untuk klaim asuransi lebih baik dan cepat karena sistem administrasinya berbasis TIK. Lebih memilih kuliah di kampus tertentu karena layanan aktivitas akademik dan pembelajarannya secara online. Demikian juga dengan hubungan dengan orang tua wali yang dapat dilakukan secara online. Dalam konsep manajemen perkantoran modern, perkembangan TIK harus menjadi perhatian dalam menciptakan produktivitas kerja perkantoran melalui efisiensi dan peningkatan efektivitas dengan pemanfaatan teknologi. Berbagai sistem yang berkaitan dengan menjalankan sistem perkantoran sudah banyak dibangun, tidak hanya berorientasi pada digitalisasi dokumen dan paperless saja, tapi sudah dapat berbagi dan mengirimkan dokumen dengan karyawan di mana saja, kapan saja, termasuk melakukan penelusuran terhadap akses dokumen dan tidak lagi membuang waktu dalam proses produksi dokumen dan mengirimkannya secara manual. Bahkan saat ini, TIK sudah mampu menciptakan virtual office sehingga operasional jauh lebih efisien. Berbagai pertemuan yang dibutuhkan dapat dilakukan dalam bentuk virtual meeting juga sudah menjadi keharusan dan menjadikan sifat komunikasi menjadi lebih dinamis dengan bantuan teknologi. Autentifikasi dokumen dengan tanda tangan digital juga merupakan bagian dari kebutuhan manajemen kantor. Pada sisi lain, manajemen data saat ini sudah tidak lagi berfokus pada proses pengolahan menjadi informasi saja, tapi sudah pada distribusi pengetahuan atau knowledge untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang jauh lebih baik. Dengan hal ini, maka teknologi mengambil peranan penting untuk mengintegrasikan data dan informasi, sehingga proses ekstraksi pengetahuan menjadi mudah dan lengkap. Dalam konsep teknologi, hal itu kerap disebut sebagai knowledge management system. Berdasarkan kondisi di atas, maka posisi TIK dalam suatu kerangka strategi organisasi bisnis menjadi jelas. Bagi manajemen kantor, yaitu bagaimana agar TIK dapat membangun dan membantu menciptakan produktivitas kerja kantor, memuaskan seluruh pihak internal dan eksternal yang terkait dengan aktivitas kantor, serta dapat menaikkan daya saing di antara kompetitor sejenis. Investasi TIK pada akhirnya hanya dapat dirasakan dengan ukuran manfaat pada produktivitas atas kinerja kantor. Jika era global saat ini sangat tergantung dengan informasi, maka TIK adalah tulang punggung pengolahan, penyampaian informasi, dan pengetahuan tanpa kendala atas batas ruang dan waktu. Menguasai informasi dan teknologinya akan membawa proses kerja lebih produktif dan mendorong organisasi bisnis bertahan dalam era revolusi global saat ini. Sekian pertemuan online kita. Sampai jumpa lagi pada materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.